Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan latihan soal-soal pada bab atau kaidah al-fa'il atau subjek, di mana pada video yang lalu atau sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait dengan latihan ketiga dan keempat pada bab fa'il ini. Dan sebelum kita mulai membahas soal-soal berikutnya, kami menyarankan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami atau baru menemukan channel kami ini, kami menghimbau dan menyarankan untuk membantu channel kami agar kami terus termotivasi untuk membuat video-video pembelajaran seperti ini yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maka cara membantu kami adalah dengan memberikan like, share yang banyak, komen, dan mensubscribe. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk membunyikan lonceng notifikasinya, sehingga ketika kami mengupload video terbaru, teman-teman bisa langsung membukanya dari alat komunikasi masing-masing. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai membahas latihan soal berikutnya yang akan kita mulai dari at-tamrinul khamis atau latihan kelima. Kita baca, Kawin sitta jumalin tastamilu kullu wahidatin minha ala fa'ilin. Buatlah sitta jumalin 6 jumlah tastamilu kullu wahidatin minha ala fa'ilin, di mana setiap jumlah dari 6 jumlah tersebut ada fa'il. Jadi 6 jumlah tersebut di situ ada fa'ilnya. Wa yakunul fi'lu mudhari'an fi salasil ula, dan 3 jumlah yang pertama, ya as-salas al-ula, 3 jumlah yang pertama adalah menggunakan fi'il mudhari'. Wa madiyan fi salasis saniyah, dan 3 soal berikutnya menggunakan fi'il madhi. Jadi kita buat 6 soal, dan 6 soal ini kemudian dibagi menjadi 2, di mana soal nomor pertama 2 dan 3 menggunakan fi'il mudhari', kemudian soal as-salas asaniyah yaitu dari 4, 5, 6 menggunakan fi'il madhi, namun kesemuanya ada fa'ilnya. Baik, kita akan membuat jumlahnya, mengingat tempat yang sempit dan tidak memungkinkan untuk kita menjawab di sebelah kanan atau kiri atau bahkan bawah dan atasnya, maka kita akan mengambil jarak yang lebih jauh, yaitu di atas sini ya teman-teman, di atas halaman. Baik, jumlah yang pertama diawali dengan fi'il mudhari'. Dalam hal ini teman-teman bebas untuk membuat jumlahnya, apakah fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya adalah sama, artinya fi'il mudhari' di sini adalah perubahan dari fi'il madhi dari satu fi'il yang sama, atau berbeda, itu kembali ke teman-teman semuanya. Ya, adapun di video kali ini kita akan membuat dengan mencampurkan. Jadi sebagiannya kita samakan dari fi'il yang sama, dan sebagiannya kita akan bedakan. Baik, yang pertama misalkan adalah
yafrahu al-muslimuna atau yafrahu al-muslimu bil aid. Ya, ini adalah fi'il mudhari, ya, yafrahul muslimu bil aid. Ya, seorang muslim merasa gembira, merasa senang dengan hari Id, yaitu hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah yadrusu at-tilmidhu al-Qur'ana. Seorang siswa belajar Al-Qur'an. Maka di sini yang kita beri garis bawah adalah fa'ilnya. Kemudian yang ketiga adalah yabi'u at-tajiru al-ghanama. Seorang penjual menjual kambing. Ya, baik teman-teman semuanya, kita sudah menyelesaikan 3 soal pertama yang menggunakan fi'il mudhari, yaitu yafrahu, yadrusu, dan yabi'u. Kemudian kita akan masuk ke as-salas as-saniyah, yaitu 3 jumlah pada urutan nomor 4, 5, dan 6. Yang pertama adalah yafrahu fil mudhari, fil madinya adalah fariha. Kita ubah ke fiil madinya saja. Ya, farihal muslimu. Jadi kalau seperti ini, kalau fiil madi dan fiil mudhari'nya adalah bentuknya sama, artinya kita tidak perlu banyak merubah banyak, ya, hanya menghilangkan huruf ya-nya di sini. Farihal muslimu bil aid, ya, di sini fi'il mudhari, di sini fi'il madinya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini yadrusu at-tilmidul Qur'ana, kita bisa ganti dengan fi'il yang lain, yaitu raja'a at-tilmidhu al-Qur'ana. Jadi kalau nomor 2 ini adalah yadrus, belajar, maka kalimat atau kata kerja pada nomor 5 ini adalah raja'a, yaitu mengulang-ulang pelajaran, ya, mengulang-ulang pelajaran. Kemudian yang keenam, di mana nomor 3 ini menggunakan fi'il mudhari, maka kita ubah ke bentuk fi'il madinya saja, yaitu ba'a at-tajiru al-ghanama. Baik, jadi ada 2 nomor yang memang kita mengambil dari fi'il mudhari'nya, yaitu nomor 4 mengambil dari nomor 1,
nomor 6 mengambil dari nomor 3. Adapun nomor 5 kita menggunakan dua fiil atau kata kerja yang berbeda. Nomor 2 yadrusu, nomor 5 roja'a. Ini adalah jawaban kita terkait latihan kelima, di mana kita diminta untuk membuat 6 jumlah yang 6 jumlah tersebut 3 nomor pertama menggunakan fi'il mudhari dan 3 nomor berikutnya menggunakan fi'il madhi. Baik teman-teman semuanya, itu adalah jawaban kita. Silakan bagi teman-teman yang memiliki jawaban lain atau punya inovasi lain dalam menjawab, inovasi dalam memilih fi'il atau kata kerjanya, bisa disampaikan di kolom komentar. Namun yang jelas jawaban yang kita sampaikan adalah, dan teman-teman sampaikan, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam buku ini. Kemudian kita akan masuk selanjutnya adalah ke latihan ke-6 ya. Latihan ke-6 di sini ada 2 nomor saja, tapi masing-masing nomor kemudian menyertakan batasan ya, batasan di mana batasannya adalah 5 jumlah. Sehingga di sini pertama disebutkan hati khamsa jumalin maudu'uha al-fallahu waj'al al-fallaha fa'ilan. Datangkan 5 jumlah yang 5 jumlah tersebut berkaitan dengan al-fallah atau petani. Waj'al al-fallaha fa'ilan, dan jadikan al-fallah sebagai fa'il dalam jumlah tersebut ya. Jadi ini jumlahnya cukup banyak, namun kita akan coba ya untuk menyebutkan 5 jumlah tersebut. Baik, yang pertama adalah tentang al-fallah ya. Kita tentunya menjawab soal-soal ini adalah disesuaikan dengan tempat kosong yang ada di buku ya. Apabila tempatnya tidak mencukupi, maka kita hanya menyebutkan beberapa saja sebagai perwakilan dan gambaran bagi teman-teman ya, agar bisa memahami atau membantu teman-teman untuk memahami maksud dari latihan ke-6 ini. Ya, berhubung tempatnya memang kecil dan sangat terbatas, maka kita hanya menyebutkan beberapa saja sebagai perwakilan ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami latihan nomor 6 ini. Baik, mungkin kita akan sebutkan 3 di antaranya. Yang pertama adalah di sini al-fallah. Baik, kita ambil di samping latihan keempat, kita beri garis seperti ini. Misalkan al-fallah dia menjadi fa'il. Misalkan kharaja al-fallahu, ilal mazra'ati. Baik, al-fallah di sini bertindak sebagai fa'il ya. Bertindak sebagai fa'il. Kharajal fallahu ilal mazra'ah. Di petani keluar menuju ke kebun ya, menuju ke kebun atau ke ladang. Kemudian yang keduanya adalah misalkan gharasa al-fallahu
al-hub al-hubub. Warasal fallahul hubub. Jadi petani menanam biji-bijian, ya, biji-bijian. Kemudian yang ketiganya adalah kita menggunakan fi'il mudhari. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan fi'il madhi semuanya atau fi'il mudhari semuanya atau dicampur, ya. Karena memang perintahnya tidak menentukan harus pakai fi'il apa, namun yang jelas jumlahnya berkaitan dengan al-fallah atau petani, dan petani bertindak sebagai fa'il di jumlah tersebut. Jadi di sini fleksibel, ya. Teman-teman bisa menggunakan fi'il madhi semuanya atau fi'il mudhari semuanya atau menggunakan campuran, ya. Baik, yang ketiga, maka kita menggunakan fi'il yang sama saja, yaitu fi'il madhi. Misalkan istaroha al-fallahu. Jadi petani itu istirahat, ya. Petani istirahat setelah merasakan, ya, lelah di ladang seharian, menanam di bawah terik matahari dan sebagainya, maka beliau di waktu zuhur biasanya istirahat, ya, untuk sekedar kemudian makan dan sebagainya, ya, mengembalikan tenaga kembali. Baik, ini teman-teman, semoga 3 jumlah ini bisa mewakili dan membantu teman-teman untuk memahami latihan nomor 6, ya. Ini baru yang pertama. Kita masih memiliki nomor 2, yaitu tentang al-fa'rah, yaitu tikus, ya. Di sini juga kita diminta untuk membuat 5 jumlah, ya, karena memang tempatnya terbatas, ya, kita hanya memberikan beberapa saja, ya, untuk gambaran tentang latihan nomor 6 ini. Dan masih sama dengan yang pertama, di mana al-fa'rah di sini menjadi fa'il, ya, dalam jumlah tersebut. Baik, kita mungkin mengambil sebelah kiri sini, ya. Kita beri garis. Nah, baik. Misalkan yang pertama adalah tafirru al-fa'ratu, ya. Tafirru al-fa'ratu, ya. Tikus lari, ya. Tikus lari, ya, karena mungkin melihat kucing atau melihat, ya, petani tadi di sawah, ya, sehingga tikusnya ketakutan kemudian pergi meninggalkan ladang tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah ta'kulu al-fa'ratu, ya. Tikus itu makan, ya. Tikus itu makan. Kemudian yang terakhir adalah tamutu al-fa'ratu, ya. Tikus itu meninggal, ya. Tikus itu meninggal. Jadi bisa jadi ada keterkaitan, ya, antara tafirru lari, ta'kulu makan, dan tamut, ya. Jadi ketika tikus ini pergi ke ladang mencari makanan, kemudian datanglah, ya,
petani sehingga tikus itu lari. Ya, karena dia kelaparan maka dia menemukan makanan yang ternyata makanan itu sudah diberikan racun. Sehingga setelah makan maka tikusnya meninggal. Ya, jadi ini adalah mencocokkan dari 3 jumlah ini ya. Meskipun itu tidak menjadi keharusan ya, ini hanya sekedar mencocokkan antara jumlah saja ya. Meskipun tidak harus kemudian ada kecocokan antara jumlah yang satu dengan yang lainnya. Ya, baik teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita terkait latihan nomor 6. Semoga teman-teman bisa memahami dan memiliki gambaran dan semakin jelas dengan apa yang kita sampaikan. Baik, kita lanjut ke latihan yang ke-7 atau latihan terakhir dari bab atau kaidah fa'il ini. Ya. Yaitu bagaimana kita mengi'rab ya, latihan tamrinun fil i'rab, yaitu latihan mengi'rab. Kita baca yaitu namudats, contohnya ya, contohnya yang pertama adalah hadara al-ghaib. Hadara adalah fi'lun madin ya, karena memang hadara adalah fi'il madhi maka kita sebutkan i'rabnya adalah fi'lun madin. Kemudian al-ghaibu, karena al-ghaib adalah isim yang terletak setelah fi'il maka dia fa'il ya. Fa'il itu marfu ya, sebagaimana terdapat pada pengertian fa'il itu sendiri ya. Bagi teman-teman yang lupa dengan pengertian fa'il bisa lihat pada halaman sebelumnya atau halaman 28 ya. Jadi fa'il adalah isim marfu, maka ketika kita mengi'rab al-ghaib adalah fa'ilun marfu. Kenapa fa'il? Karena al-ghaib isim yang terletak setelah atau didahului oleh fi'il, maka dia adalah fa'il, dan fa'il itu marfu ya. Fa'il itu marfu, maka al-ghaib fa'ilun marfu'un. Kemudian yang kedua adalah yatiru al-dhubab. Yatiru fi'lun mudhari'un ya, karena memang yatiru adalah fi'il mudhari dari fi'il madinya tara yatiru. Kemudian al-dhubab dia sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena az-zubabu adalah isim, kemudian marfu dan didahului oleh fi'il, maka kita katakan az-zubabu fa'ilun marfu ya. Ini adalah i'rab ya, i'rab. Baik, kita akan langsung saja menjawab latihan soalnya. Bagi teman-teman yang belum memahami tentang i'rab, insyaallah nanti dengan kita menjawab soal-soal akan membantu, memudahkan dalam memahami apa itu i'rab. Al-ba'u yaitu a'rib al-jumlatainil atiyatain. Jadi a'rib ya, di i'rablah dua jumlah di bawah ini. Yang pertama adalah fadha an-nahru. Fadha kita tulis di sini, fadha itu fi'lun madin ya, karena memang fadha adalah fi'il madhi, maka fi'lun madin. Kemudian an-nahru. An-nahru adalah isim yang terletak setelah fi'il, maka dia disebut sebagai fa'il, maka kita mengi'rabnya adalah fa'ilun marfu'un. Baik, dengan begitu kita sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya
adalah yarbahu at-tajir. Ya, bagi teman-teman yang memiliki bukunya, untuk dibuka dan dibaca dan dipahami untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan seperti gambar yang kemudian tidak jelas dari video ini, sehingga teman-teman tidak ketinggalan dalam penjelasannya. Yaitu nomor 2, kita kembali yarbahu tajir. Yarbahu adalah fi'il mudhari dari kalimat rabiha yarbahu, fi'lun mudhari'un. Ya, at-tajiru dia sebagai fa'il karena dia isim terletak setelah fi'il, ya, isim marfu setelah fi'il maka disebut fa'ilun marfu'un. Baik teman-teman semuanya, kita sudah selesai menjawab latihan ke-7 dari bab fa'il. Maka dengan begitu pada video kali ini kita sudah menjawab 3 latihan soal, yaitu latihan ke-5, ke-6, dan ke-7. Dengan begitu kita sudah selesai menjawab semua latihan soal-soal pada bab fa'il. Baik teman-teman semuanya, itu adalah video kami. Semoga teman-teman merasa terbantu dan semakin bersemangat dan termotivasi untuk terus mempelajari nahwu ini. Dan jangan lupa kami ingatkan kembali untuk teman-teman agar membantu kami agar kami semakin bersemangat dan termotivasi dalam membuat video-video pembelajaran yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.